Baik, salah satu cara lain untuk kita menganalisis alternatif dari proyek, kita bisa menggunakan satu metode, yaitu kita mencari periode payback atau kapan sih sebetulnya si biaya atau si, projek kita balik modal, oke. Nah, di sini didefinisikan bahwa payback period merupakan suatu waktu yang diperlukan sebuah project. Nah, dia, terjadi saat benefit sama dengan project cost-nya. Jadi saat, revenue sama dengan cost itu atau benefit sama dengan benefit ya bukan revenue, lebih tepatnya benefit. Benefit dia sama dengan cost itu terjadi, payback period. Jadi kalian sudah bisa balik modal nih. Jadi kalian mengeluarkan dana sekian ratus juta untuk satu project, tiap tahunnya ada pendapatan gitu. Yang mana nasi pendapatan inilah yang menjadi satu, analisis di mana payback period-nya itu terjadi, yaitu saat benefit sama dengan cost. Nah, harus digarisbawahi bahwa payback period merupakan suatu aproksimasi analisis ekonomi. Ya, yang dimaksud dengan aproksimasi adalah nilainya tuh belum tentu benar. Nah, tetapi di sini tetap kalian, menggunakannya. Mengapa menggunakannya? Ya kadang-kadang kalau misalnya kita mempresentasikan suatu project ya, pemilik project atau project owner kadang-kadang bertanya, "Balik modalnya kapan?" Gitu. Nah, di sini adalah satu aproksimasinya atau pendekatannya tuh dengan payback period ini. Nah, karena ada beberapa hal yang kita, ignore atau yang kita abaikan. Yang pertama dari efek timing. Nah, kemudian di sini efek yang selanjutnya juga yang diabaikan adalah konsekuensi setelah payback. Jadi kalau misalnya kalian misal balik modalnya itu setelah 5 tahun gitu ya. Nah, konsekuensi ekonomi setelah 5 tahun ada pendapatan, ada pemasukan, ada lain sebagainya itu kita abaikan. Jadi sudah 5 tahun stop analisis berhenti saat payback tersebut. Nah, kemudian di sini kadang-kadang ini juga tidak konsisten dengan Word atau, IRR, metode atau misalkan metode IRR. Nah, mengapa? Ya tadi, karena ini bentuknya aproksimasi dengan mengabaikan nilai-nilai setelah terjadinya payback period tersebut, gitu. Nah, disinilah yang menyebabkan kadang-kadang payback period itu tidak konsisten dan merupakan satu nilai aproksimasi. Dengan demikian, kalian harus mencari tahu dulu sebetulnya perusahaan kalian membutuhkan ukuran performansinya apa, gitu. Yang nanti akan kita bahas pada, segmen ini. Contoh payback period, misalnya kita memiliki 2 alternatif, project yang mana satu alternatif dia membutuhkan dana atau cost-nya 1.000, yang alternatif lain membutuhkan dana 2.783 dengan pendapatan yang berbeda-beda. Nah, di sini saat kita untuk melihat si, eee, payback period ini kita bisa mencari saat tadi, saat pemasukan sama dengan pengeluaran. Nah, di sini bisa kita lihat secara kasat mata ya kemungkinan pemasukan pada project A di sini dia mendekati atau dia melebihi nilai pengeluarannya terjadi pada kisaran tahun ketiga gitu. Di sini yang poin B kita bisa melihat, ada kemungkinan juga sama di sekitaran poin tahun ketiga. Nah, hanya saja jangan lupa kalian tidak boleh menambahkan antara, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga karena ini tidak ekivalen. Hanya saja kalian bisa melihat bahwa pertambahan nilainya itu pada tahun pertama itu 200, tahun kedua 200, dan tahun ketiga 1.200, yang mana ya pada tahun ketiga ini kemungkinan nilainya itu dia bisa melebihi nilai kos di awal. Nah, sehingga di sini kita bisa gambarkan alternatif A. Nah, di sini kita memiliki, tahun untuk sumbu X dan akumulatif benefit pada sumbu, Y. Yang mana di sini akumulatif benefit-nya pada tahun pertama kita mendapatkan keuntungan 200, pada tahun kedua menjadi 400, nah dan pada tahun ketiga kita mendapatkan 1.200. Jadi total di sini kita mendapatkan keuntungan di kisaran nilai di sini. Sorry, sepertinya betul nah, di sini kita untuk melihat kapan yang terjadinya, satu nilai
payback period, yaitu saat kita memiliki pemasukan melebihi dari cost-nya itu sendiri, yaitu 1.000, maka kita tarik garis 1.000 sebagai garis horizontal. Nah, dengan demikian di sini kita memiliki perpotongan antara cost dan benefit pada titik yang saya merahkan tersebut, sehingga di sini untuk payback period-nya 2,5 tahun. Nah, di sinilah tadi salah satu istilahnya tuh mungkin kekurangan dari payback period ya gitu, karena kita tidak memperhatikan efek dari interest dan lain sebagainya, sehingga 2,5 tahun ya bisa jadi lebih cepat atau lebih lama. Karena di sini kita betul-betul banyak mengabaikan pendekatan-pendekatan time value of money. Nah, kemudian di sini alternatif B sama metodenya kalau untuk mencari payback period tanpa kita melihat time value of money, kalian mencoba untuk menggambarkan pendapatan setiap tahun, akumulasinya berapa. Di sini untuk yang poin B, kalian mendapatkan pendapatan per tahun 1.200. Jadi tahun pertama di sini 1.200, kemudian tahun kedua juga nambah 1.200. Kemudian untuk cari kapan payback period-nya, kalian tarik garis horizontal untuk nilai 2.783. Dan tadi nilainya ada di sekitar menuju tahun ketiga, sehingga di sini payback period-nya ada 2,33 tahun, di sini 2,5. Nah, sehingga di sini ketika kalian ditanya dengan metode seperti ini, kalian mau istilahnya tuh mau mau mengambil yang mana gitu ya. Tadi tergantung kalian apakah yang memang diinginkan adalah cepatnya balik modal atau, misalnya keuntungan jangka panjang. Nah, karena tadi ada salah satu asumsi di payback period ini bahwa setelah kalian mendapatkan keuntungan pada, atau setelah balik modal, nilai ekonomi setelahnya di sini itu di-ignore juga, atau diabaikan. Di sini juga kalian diabaikan gitu, sehingga ya tadi, kalian butuhnya tuh apa gitu, apakah butuhnya cepat uang kembali atau keuntungan jangka panjang. Nah, kemudian di sini contoh kedua kita memiliki, alternatif Atlas dan TomTom. Contoh ini diambil dari chapter kelima, jadi kalian bisa buka lagi bukunya atau buka lagi slide-nya. Di sini kita memiliki dua alternatif, si Atlas dan TomTom dengan cost-nya masing-masing dan uniform annual benefit, serta di akhir ada salvage value. Yang mana di sini sama saat kita ingin mencari payback period, kita bisa melihat kemungkinan kita mendapatkan akumulasi benefit dan kemudian tahun mendapatkan benefit tersebut. Nah, di sini untuk setiap tahun kalian mendapatkan nilai 450, tahun pertama, kedua, ketiga, dan di akhir tahun kelima kalian akan mendapatkan nilai salvage value-nya pada tahun ke-6. Nah, sehingga di sini 450 ditambah juga ada nilai salvage value-nya sehingga ada kenaikan sedikit di sini. Namun di sini kalian yang kalian ingin ketahui atau jadi objek interest-nya adalah kapan payback period dengan cost 2.000, berarti kalian tinggal tarik garis horizontal untuk 2.000. Nah, sehingga nilai keuntungan di sini kita abaikan karena point of analysis-nya berhenti pada payback period, yaitu pada tahun ke-4,4. Nah, dengan TomTom kalian memiliki nilai yang kurang lebih sama untuk grafik yang kurang lebih sama dengan nilai yang tentunya berbeda untuk cost maupun untuk uniform annual benefit. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk cost-nya sendiri dia harus balik modal di cost sebesar 3.000 sehingga dia memiliki garis perpotongan antara cost dengan keuntungannya ada di tahun kelima gitu, yaitu payback period-nya sehingga 5 tahun. Nah, ketika kalian melihat dari slide ini, tentunya ketika dengan pendekatan payback period, mungkin kalian akan memilih dengan alternatif si Atlas gitu. Tetapi kalau misalnya kalian kembali pada chapter kelima, ternyata yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar itu adalah dari sisi present worth adalah si TomTom di sini gitu dari analisis present worth. Nah, tentunya di sini akan ada suatu trade off gitu. Apakah kalian ingin balik modal cepat atau keuntungan yang lebih besar di kemudian hari gitu, atau di nilai yang lebih besar dengan horizon waktu yang lebih lama. Nah, di sini kita dapat melakukan suatu analisis, apakah kalian menginginkan nilai yang uang yang datang ke kalian lebih cepat atau kalian bisa punya working capital yang kuat untuk misalnya proyek-proyek yang lain. Jadi analisisnya di sana gitu. Kalian mau mendapatkan uang lebih cepat atau keuntungan yang lebih banyak.
Nah, payback period ini menjadi salah satu alternatifnya gitu untuk menghitung tadi kapan kalian butuh uang kembalinya. Nah, namun demikian tadi si payback period pun ini kita tidak melihat time value of money-nya pada perhitungan ini gitu sehingga nilai payback period bisa jadi lebih lama gitu dari yang kita hitung di sini karena di sini kita mengabaikan nilai time value of money. Contoh lainnya di sini kita memiliki dua alternatif si Tempo dan Dura dengan cost masing-masing 30.000 dan 35.000 dan annual benefit-nya dengan useful life-nya masing-masing kita miliki 12.000 dan seterusnya dan Dura ada 10.000 dan seterusnya. Nah, di sini sama kita hitung juga untuk akumulatif benefits-nya untuk masing-masing alternatif. Di sini ada Tempo, kita pada tahun pertama mendapatkan 12.000, menurun setiap tahun sampai ke tahun ketiga dia hanya mendapat 6.000 dan setelahnya terus ada di stagnan karena useful life-nya ada di 4 tahun. Kemudian di sini ada Dura, jadi kenapa di sininya ini karena useful life-nya 4 tahun, jadi tidak ada pertambahan lagi benefit. Nah, di sini si Dura, sebelumnya kita memiliki ya tadi payback period di 30.000, maka di 30.000 kemungkinan ada di tahun keempat payback period-nya gitu, dengan asumsi kita mendapatkan keuntungan tadi 12.000, 9.000, dan 6.000, kemudian pada useful life-nya keempat udah beres. Namun ketika kita memiliki analisis payback period, semua konsekuensi ekonomi setelahnya kita abaikan. Jadi stop analisisnya berhenti pada tahun keempat. Nah, kemudian ketika di Dura, ya kita memiliki keuntungan dari mulai 1.000, 4.000, 7.000, dan seterusnya. Kemudian kita akan memiliki satu nilai cost sebesar 35.000, yang mana di sini kita akan mendapatkan payback period-nya sebesar 5 tahun. Nah, di sini kita akan melakukan analisis lebih lanjut sebetulnya apa yang akan kita pilih di antara si Dura dan si Tempo ini. Yang mana ternyata di sini with alternatif A, kita dalam alternatif A kita mendapatkan uangnya 4 tahun. Nah, tapi ternyata setelah dihitung secara IRR kita tidak akan mendapatkan return dari investment-nya gitu. Yang kita dapatkan hanya uangnya kembali saja pada tahun keempat karena setelahnya kita tidak memiliki suatu pendapatan lagi gitu. Nah, tetapi pada alternatif B kita akan mendapatkan uang pada tahun kelima dan setelahnya kita akan mendapatkan return of investment atau nilai IRR-nya 19%. Nah, inilah yang sama yang saya jelaskan juga terkait dengan tadi si Atlas dan TomTom yang mana ada perbedaan antara payback period dan si present worth-nya gitu. Masalahnya di mana gitu? Masalahnya tadi setelah payback period itu nilai ini, nilai yang B itu tidak dihitung. Sama pada analisis pada TomTom, setelah payback period di sini, nah nilai present worth yang ini tidak dihitung lagi gitu untuk payback period. Sehingga kemungkinan nilai yang self value besar plus tambah uniform annual benefit sebesar 600 tidak diperhitungkan. Dengan demikian, nilai present worth bisa jadi lebih besar karena hal tersebut. Nah, kemudian jika kita kembali pada slide yang ini, nilai IRR-nya ternyata yang A lebih besar PBP, tapi tidak mendapatkan return sama sekali atau nilai IRR-nya sama dengan 0%. Nah, lalu kita akan harus membuat decision yang seperti apa. Tadi sudah saya banyak diskusikan. Nah, nama formal dalam ilmu ekonomi adalah yang pertama, kalian apakah mencari likuiditas atau profitabilitas. Yang disebut dengan likuiditas, kalian mencari nilai cash. Uang cash yang ada di kalian itu paling cepat kapan datangnya gitu, pada alternatif A dan B. Nah, pada alternatif A, uang cash kembali ke kalian sangat cepat yaitu 4 tahun. Yang B lebih lama 1 tahun sebesar 5 tahun. Gitu. Jadi di sini kalau kalian butuh likuiditas atau tadi butuh working capital untuk diarahkan kepada proyek yang lain, alternatif A lebih menjanjikan. Mengapa? Karena dalam 4 tahun kalian modalnya kembali. Tapi ketika berbicara profitabilitas, alternatif mana yang membuat kalian mendapatkan keuntungan lebih ya yang B gitu. Mengapa? Karena yang B mendapatkan IRR sebesar 19% gitu. Jadi IRR di sini kalian akan menjadikan point of analysis bahwa ya di sini kita membutuhkan keuntungan yang lebih walaupun uangnya tertahan gitu lebih lama sebesar 1 tahun gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini salah satu untuk decision-nya juga masalah life of project. Maksudnya berapa lama sih project-nya gitu. Kalau misalnya project-nya ya hanya 4 tahun, ya mau nggak mau kalian memilih yang A gitu. Karena yang A akan balik modal, yang B tuh nggak balik modal.
Contoh lainnya di sini, kalau misalnya kalian memiliki payback period dengan, biaya sebesar 500.000 untuk investasi dan annual saving-nya 9.250, mencari payback period ya sesederhana kalian membagi nilai 500.000 dengan 92.500. Karena di sini kita mengabaikan nilai time value of money, sehingga kalian mendapatkan nilai 5,4 tahun sebagai payback period-nya. Jadi setelah 5,4 tahun, kemungkinan kalian akan mendapatkan modalnya kembali. Hal ini juga bisa kalian hitung melalui Excel dengan nilai NPER. Nah ini, karena kita mengabaikan faktor bunganya, kalian tulis 0% dan kemudian di sini kalian berikan nilai annual-nya atau nilai PMT dan juga nilai present value-nya atau nilai PV-nya yaitu min 500.000 sehingga kalian mendapatkan 5,4 tahun. Nah, tapi dengan bantuan Excel juga dengan nilai NPER di sini kalian bisa mendapatkan atau bisa melihat si nilai interest-nya gitu. Kalian bisa mengikutsertakan nilai interest agar nilai time value of money-nya tidak terlalu diabaikan. Misal kita memiliki nilai bunga sebesar 10%. Nah, pertanyaannya apakah nilai payback period-nya menjadi lebih PBP-nya apakah menjadi lebih lama atau lebih cepat? Nah, jawabannya di sini ya kemungkinan dengan kasus yang seperti ini payback period-nya akan lebih lama. Mengapa lebih lama? Ya karena di sini kalian berinvestasi 500.000, si 500.000 ini dibayar setiap tahun hanya 92.500. Nah, otomatis di sini pengurangan si nilai 500.000 terhadap ini tentunya akan ada suatu nilai atau sisa sisa hutang yang harus kalian bayar, yang mana sisa hutang yang harus kalian bayar itu terus berbunga sebesar 10% sampai semuanya harus dibayar. Otomatis di sini kalian akan terbebani oleh bunga tersebut. Nah, makanya nilai payback period saat mengikut sertakan time value of money atau nilai interest-nya tentunya akan lebih lama. Di sini kita contohkan dengan, nah, contoh 56 ini tadi dengan MARR 10%, nah berapa lama ya kalian dengan kita mengabaikan nilai salvage value dan juga berapa lama si mesin yang digunakan dari sisi waktu ya, di sini kalian menambahkan 10% dan akan mendapatkan nilai 8,16 tahun. Yang mana itu masuk akal karena tadi hutang kalian masih ada cukup besar dan nilai tersebut harus kalian bayar beserta bunganya. Jadi konsep bunga berbunganya di sini menyebabkan nilai pengembaliannya akan lebih lama gitu. Karena kalian hanya, istilahnya tuh untuk si SMP-nya, kalian hanya memberikan annual saving-nya tuh 92.500. Nah, sorry, berarti di sini kita akan mendapatkan suatu, eee, maaf, suatu, kesimpulan tentang payback period adalah yang pertama, di sini payback period hanyalah suatu aproksimasi. Jadi sekali lagi payback period adalah suatu nilai, eee yang kita estimasikan atau aproksimasikan daripada nilai exact value, yang mana ya karena kita tahu bahwa banyak yang diabaikan saat kita melihat nilai di masa depan, nilai ini adalah nilai aproksimasi yang kadang-kadang tadi ketika kita berhubungan dengan pemilik proyek ya atau pemilik usaha, mereka ingin tahu kapan sih dananya akan kembali. Nah, kemudian di sini kita juga semua biaya, profit, saving, dan juga investment dia untuk si payback period ini kita, tidak memperhatikan perbedaan dalam timing-nya gitu ya. Tadi kita kadang-kadang tidak memperlihatkan si time value of money-nya. Kemudian pada yang ketiga di sini, untuk economic consequences-nya atau nilai ekonomi setelah payback period kita ignore. Jadi udah beres payback period-nya, udah kita tidak melihat lagi bagaimana kemungkinan pendapatan, pengeluaran setelah, balik modal. Dan terakhir, nah di sini sebagai karena payback period merupakan aproksimasi, mungkin kita tidak bisa memilih, alternatif yang tepat. Namun di sini kita juga bisa, membuat atau melihat alternatif lainnya yaitu nilai IRR, atau juga misalnya nilai, present worth. Nah, sehingga nilai payback period di sini kemungkinan ada, memiliki nilai yang berbeda dari nilai si PW sama IRR. Jadi tadi nilai PBP
ini ada kemungkinan memiliki rekomendasi yang tidak konsisten dengan dengan metode-metode lain seperti IRR dan present worth analysis dan juga misalkan dengan annual analysis. Dengan demikian di sini PBP juga karena dia aproksimasi ya kita harus lihat lagi dari sisi kebutuhan perusahaannya seperti apa. Baik, sekian untuk segmen payback period ini.